Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia, dan siap untuk belajar. Hari ini anak-anak akan kembali belajar bersama Pak Tri. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, masihkah anak-anak ingat dengan salam dan tepuk PPK? Ya, Pak Tri harap anak-anak masih ingat ya. Coba kita lakukan, Pak Tri pandu dari sini. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 3. Setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1, anak-anak telah mempelajari membaca dongeng dengan suara nyaring. Nah, coba sekarang pada buku tema, di sana ada Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, sekarang coba anak-anak simak dongeng yang Pak Tri bacakan ya. Dongeng tersebut ada pada halaman 11-12 buku tema 2 anak-anak. Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon yang besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut berkata, "Kamu manusia tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Coba anak-anak jawab pertanyaan dari Pak Tri.
bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan hewan? Coba anak-anak pikir dulu. Ya, kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan dan binatang. Contoh cara berterima kasih kepada tumbuhan yaitu dengan merawat tanaman. Contoh berterima kasih kepada binatang yaitu dengan melindunginya atau memberinya makan. Cara berterima kasih kepada sesama manusia yaitu dengan tidak lupa selalu mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Nah, sekarang anak-anak tulis pada buku tulis anak-anak pertanyaan dari Pak Tri ya. Pak Tri akan membacakannya. Nah, nanti anak-anak jawab. Sudah siap? Oke. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Pak Tri ulangi sekali lagi. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Ya, silakan anak-anak jawab dulu. Sudah ya anak-anak? Nah, setelah anak-anak membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, tadi Pak Tri bantu membaca, anak-anak menyimak ya. Kita dapat belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat kita tunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, coba sekarang anak-anak simak lagi dialog yang akan Pak Tri bacakan. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Lalu ayah Benny pun menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Lalu Benny menjawab dengan pertanyaan, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ayah Benny pun menjawab, "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Lalu Benny kembali bertanya, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Lalu ayah Benny dengan senang menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Ibu Benny pun menambahkan jawaban dari ayah. "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." Benny pun kembali bertanya, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayah Benny pun menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Nah, anak-anak sudah menyimak dialog yang Pak Tri bacakan. Sekarang tulis pada buku tugas anak-anak pertanyaan dari Pak Tri ya. Sudah siap? Oke, pertanyaan yang pertama. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Pak Tri ulangi. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Boleh langsung dijawab. Nah, pertanyaan kedua. Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih?
Apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Nah, silakan anak-anak tulis ya. Sudah? Pertanyaan ketiga. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Baik, sudah anak-anak tulis ya. Baik, jawabannya bisa anak-anak tambahkan sesuai dengan apa yang sudah anak-anak simak dari dialog tadi. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar pesan moral pada dongeng. Kemudian kita juga belajar pentingnya berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi hari ini? Ya, tentunya senang ya. Materi harap anak-anak semuanya senang. Nah, anak-anak semoga kita selalu diberi kesehatan, anak-anak tetap semangat, tetap taati protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.